Hai kawan Sinatra, ini Suara Sinatra, siniar bahasa, budaya, sejarah, dan sastra, Fakultas Ilmu Budaya Unpad. Dalam siniar ini kami mengajak kawan Sinatra untuk berbagi pemikiran, hasil penelitian, gagasan dalam bidang bahasa, budaya, sejarah, dan sastra, dan hal-hal lain di seputar FIB bersama para narasumber dan pakar dalam bidangnya masing-masing. Nah, kawan Sinatra, hari ini kita agak berbeda dengan tayangan-tayangan sebelumnya karena kita akan mewawancarai alumni dari FIB yang sekarang berhasil. Siapa dia? Nah, ini Ibu Evi Dewi Sofiawati. Sekarang gini deh Bu Evi. Bu Evi bisa jelaskan dulu tidak pada kawan Sinatra, bagaimana karir Bu Evi sejak keluar FIB dan sekarang sebagai apa? Oke, saya sapa dulu teman-teman Sinatra ya, sahabat Sinatra. Selamat pagi. Kali ini memang saya diundang secara khusus spesial oleh teman saya sendiri. Dulu Bu Lina ini teman saya waktu kuliah nih. Jadi tapi karena kita membidangi hal-hal yang berbeda, akhirnya setelah lulus kuliah kita berpisah ya Bu Lina. Dan Bu Lina memang konsisten di bidang bahasa gitu. Saya agak menyeberang agak menyeberang dari bidang bahasa. Jadi Bu Lina gini, mungkin bagaimana setelah lulus dari FIB tahun 94, lulus dari FIB ini 94. Jadi hanya kebagian ujungnya ya, kita di Jatinangor itu sebagian besar kuliah kita masih di Pati Ukur gitu. Terus pada saat keluar itu memang kita penuh dengan idealis bahwa pekerjaan kita, karir kita itu harus sesuai dengan jurusan yang kita ambil. Dan alhamdulillah untuk awal karir itu saya memang di bidang editorial gitu. Jadi pertama lulus saya diterima di salah satu penerbitan buku pelajaran gitu. Jadi seneng banget lah waktu itu bisa mengaplikasikan ilmu yang kita dapat di kuliah gitu. Dan saya memang berkarir di penerbitan itu bukan waktu yang sebentar Bu Lina, meskipun pindah-pindah bidang gitu ya, tapi masih dalam lingkup penerbitan. Jadi pada awal masuk saya di editor bahasa Indonesia tentunya, dan saya juga berhasil menerbitkan beberapa buku pelajaran gitu bahasa Indonesia. Kemudian saya dipilih sama pimpinan perusahaan itu untuk jadi manajer penerbitan. Jadi sudah lebih luas tuh cakupannya. Jadi kalau di editor itu hanya membuat atau mengurus satu buku, bagaimana satu buku itu dibuat. Kalau di manajer penerbitan itu lebih luas cakupannya, dari mulai pencarian naskah gitu ya, kita menghubungi penulis, kemudian layouter, kemudian sampai ke percetakan itu saya yang handle gitu pada saat itu. Waktu itu kita di penerbitan buku pelajaran saat itu, mungkin teman-teman tahu itu Erlangga yang sangat menguasai. Untuk sekolah-sekolah untuk sekolah-sekolah kita karena memang fokus di buku pendidikan ya untuk sekolah SD, SMP, dan SMA. Nah, ketika saya nggak bisa sebut nama penerbitnya, ketika penerbit kita masuk dan kita buat terobosan-terobosan baru. Dari yang dulunya buku pelajaran itu membosankan kalau dibaca itu karena gambarnya sedikit, anak-anak malas lah bacanya gitu. Tulisannya banyak, gambarnya sedikit, layoutnya juga biasa kadarnya biasa aja. Nah, kita membuat terobosan. Waktu saya jadi manajer penerbitan itu, kita buat layout sedemikian menarik, bahkan mirip-mirip komik waktu itu. Jadi kita gambarnya kita bagusin gitu ya, terus tidak terlalu formal gitu. Ada gambar-gambar karikatur dan sebagainya. Nah, ternyata model buku pelajaran seperti itu diterima di pasaran gitu. Jadi karena diminati ya. Anak-anak, apalagi untuk level SD, anak-anak ternyata suka gitu kan. Pasti. Kelas 1, kelas 2, jadi dia tidak merasa membaca buku pelajaran, tapi seperti membaca buku komik, buku cerita, padahal materinya materi pelajaran. Itu pengalaman saya yang sangat berarti dari ilmu yang saya peroleh waktu kuliah. Jadi pertama itu, jadi ilmunya diaplikasikan. Betul, sangat diaplikasikan. Setelah itu dari manajer penerbitan saya
saya memang kebetulan seneng seneng tantangan lah gitu ya. Saya udah bosen di penerbitan, saya pindah ke bagian marketing, tapi masih di penerbitan. Masih di Masih di penerbitan. penerbitan. Jadi di marketing saya belajar bagaimana menyampaikan buku yang kita terbitkan itu ke konsumen gitu kan. Kita negosiasi ke sekolah gitu, ke kepala sekolah dan ke yayasan-yayasan Jadi dan kemampuan sebagainya. untuk Di melobi situ, dan bicara juga itu penting betul. ya. Jadi pada saat itulah ternyata ada kemampuan lain yang terpendam gitu dari saya. Iya. Ternyata saya senang gitu di bidang marketing, ketemu banyak orang, presentasi gitu Iya. kan, Dan itu juga menyampaikan. kemampuan bahasa itu harus Sangat bagus. sangat betul. Betul. Bagaimana kita mempresentasikan di depan orang itu, kalau kemampuan komunikasi kita sangat minim, Iya. itu susah banget gitu ya. Pasti, Betul. Banyak orang-orang yang lebih pinter dari saya, tapi mereka tidak bisa berkomunikasi dengan baik, akhirnya ya nggak bisa seini saya gitu. Alhamdulillah kurang lebih saya berkarir total di penerbitan itu sekitar 15 tahun. 15 tahun. Ya, 15 tahun Oke. cukup buat Dengan saya. sampai jadi marketing tadi. Iya, saya pegang manajer marketing nasional dengan berapa ribu karyawan gitu itu dan alhamdulillah penjualan kita saat itu naik terus sampai Erlangga sebagai ini pasar yang banyak juga sempat waktu itu sempat keder gitu. Oh, ini ada penerbit baru yang tiba-tiba muncul. Jadi, nah setelah itu saya merasa sudah cukup menimba ilmu gitu kan dari sisi ini, dan saya memilih untuk mencari tantangan baru gitu. Akhirnya saya memberanikan diri keluar, resign dari perusahaan dan membuat perusahaan sendiri gitu di bidang distributor alat-alat pendidikan. Oh, jadi masih gitu. ada kaitannya dengan pendidikan. Ya. Jadi pasarnya masih sama, sekolah gitu kan, dinas pendidikan. Jadi saya tapi mungkin barang yang disuplainya agak berbeda. Bervariasi. Ya, bervariasi. Jadi bukan gitu. hanya buku. Nah, itu betul. Tapi semua yang berkaitan dengan pendidikan. Betul. Usernya termasuk sama. alat-alat ya, ATK betul. gitu. Nah, ya. Jadi selain buku, saya juga menyuplai alat-alat peraga, alat-alat laboratorium, terus komputer. Alat olahraga, bahkan pokoknya apapun yang digunakan untuk pendidikan. Kita bisa supply gitu. Wah, jadi sudah panjang. Nah, setelah itu kok tiba-tiba punya ini yang perlu diketahui. Iya. Jadi ya itu ya, saya tuh selalu selalu terpacu gitu. Kalau udah berhasil ini apalagi ya gitu yang harus saya lakukan. Gitu. Dan begitu saya punya perusahaan sendiri di luar, memang ide-ide bisnis itu mengalir begitu saja gitu. Setiap saya lihat ini kayaknya peluang begitu. Nggak tahu ya apa otaknya saya. Saya otaknya udah otak begitu gitu. Tapi alhamdulillah sih nah, tahun 2011 saya juga akhirnya memberanikan diri membuka Kalista Skincare. Jadi skincare ini tuh klinik kecantikan khusus untuk perawatan muka gitu ya. Kenapa saya tiba-tiba tertarik di sini gitu kan? Pas orang-orang teman-teman yang di luar juga, yang tadi kan pendidikan sudah lama. Tadi udah nyambung lah ya sama jurusan yang saya ambil. Nah, ini kenapa tiba-tiba pindah gitu? Nah, kalau ini saya berangkat dari hobi, Bu Lina. Jadi karena saya hobi saya hobi merawat muka gitu ya. Kalau yang biasanya ke tempat orang lain gitu kan. Sementara waktu itu 2011 itu belum banyak klinik-klinik kecantikan yang memberikan harga yang terjangkau gitu. Jadi masih harganya cukup mahal. Nah, sementara kan kalau pengen cantik semua wanita juga pengen cantik gitu. Jadi saya akhirnya berpikir ini ada peluang untuk membuat klinik tapi dengan pasar yang menengah gitu kan, sehingga semua wanita yang ingin cantik, perawatan tampil, itu kita bisa terjangkau bisa terjangkau harganya. Akhirnya saya memberanikan diri membuka, tentunya dengan mengajak kebetulan adik-adik saya, ada yang dokter, apoteker. Jadi akhirnya
saya beranikan diri untuk membuka skincare ini. Pertama dibuka sih di Kopo. Itu tahun 2011. Iya, Jadi pertama di Kopo. Yang pertama. Iya, Oke. betul. Sekarang kan sudah 15 ya? Ya, Nah, alhamdulillah. Itu pertambahannya gimana nih? Ya, alhamdulillah. Jadi memang ternyata alhamdulillah sih produk kita terus ini juga diterima sama pasar gitu, dan kita secara cepat berkembang gitu, dan akhirnya kita buka di kabupaten di kota-kota lain selain di Bandung. Jawa Barat. Jawa Barat, betul, masih Jawa Barat. Jadi di Bandung sudah ada 3 cabang, kemudian di Garut, Tasik, Cirebon, Kuningan, Karawang, di BSD ya. BSD ya, Jakarta. Jadi kurang lebih sudah 15 cabang yang kita buka sekarang, dan alhamdulillah ya meskipun kemarin sempat terkendala karena COVID gitu, tapi masih jalan alhamdulillah masih jalan, karena ya tadi mungkin ya kebutuhan untuk perawatan itu masih meskipun di rumah kita kan tetap gitu harus merawat, tetap harus melakukan produk-produk kita harus tetap pakai gitu. Jadi alhamdulillah. Gini Bu Evi, potong dulu. Jadi sekarang ini nah posisi Bu Evi itu sebagai apa aja nih? Jadi selain sebagai CEO di Kalista, terus ya itu yang distributor tadi. Distributor tadi saya masih berjalan sampai sekarang. Terus ya tadi klinik gitu kan. Jadi saya gini, tidak semua yang saya jalankan itu harus saya operasikan sendiri gitu. Jadi saya memang memilih fokus di distributor alat pendidikan. Itu saya terjun langsung gitu kan. Sampai sekarang. Oh, jadi setelah ini juga yang jalan masih jalan terus karena hati saya udah di situ gitu kan. Jadi itu udah kayaknya udah susah banget move on gitu. Saya seneng gitu kan bisa melayani sekolah gitu, dinas pendidikan. Beda lah itunya tuh, kepuasannya berbeda. Nah, yang klinik ini saya di komisaris. Jadi secara operasionalnya saya serahkan ke tim manajemen. Ya, ada tim manajemen tertentu yang memang sudah ahli lah di bidang masing-masing gitu. Saya di komisarisnya. Kemudian di luar itu ya tadi saya selalu muncul apalagi ya gitu kan bisnis, karena gini ya, buat saya berbisnis itu bukan hanya sekedar mencari keuntungan atau profit, tapi ada sisi lain. Kita bisa membantu banyak membuka lapangan pekerjaan, membantu teman-teman, menjalin relasi itu yang nggak bisa dinilai dengan uang ya. Makanya pada saat kemarin kita sempat ngedrop penjualan karena memang pandemi. Tapi alhamdulillah kita masih tidak ada satupun karyawan yang kita PHK. Jadi kita masih tetap ayo berjuang buat kita semua gitu ya. Alhamdulillah. Nah, di tengah kesibukan itu saya juga akhirnya membuka bidang lain lagi yang enggak saya ini, itu restoran gitu ya, restoran. Cuman tadi karena saya juga merasa bukan ahlinya, ya akhirnya saya mengambil franchise. Franchise, gitu. ya. Saya mengambil franchise. Boleh disebutkan? Tidak apa-apa. Ya, waktu itu saya mengambil franchise Yagami gitu, Yagami Ramen. Oh iya, yang di Dago ya. Di Dago kalau di Bandung. Itu kita bekerja sama itu selama 5 tahun dan sekarang sudah berakhir kontraknya. Ini saya lagi berpikir lagi mau nyari apa gantinya. Gitu. Terus itu tempat apa, senam? Ya, nah di luar itu jadi tadi saya selalu berawal dari hobi gitu ya. Kebetulan saya sekarang lagi hobi mempersehat diri lah gitu kan. Ya, saya lagi usia senang, kita usia segini saya lagi senang olahraga gitu kan, makanan juga udah betul-betul makanan sehat gitu. Jadi begitu senang olahraga saya jadi member waktu itu. Awalnya saya jadi member ke tempat fitness yang khusus perempuan. Jadi saya pikir ini peluang menarik. Peluang menarik gitu kan. Kalau tempat fitness umum kadang-kadang kita sebagai perempuan agak-agak sungkan gitu, kagok. Betul. Misalnya yang pakai kerudung, punten kan kita juga agak nggak enak ya buka kerudung. Nah, begitu saya masuk ke tempat fitness itu enak banget gitu kan, coachnya semua perempuan, membernya semua perempuan, jadi kita bebas mau gimana-gimana. Akhirnya saya cari-cari info gitu kan.
kalau saya ambil franchise kira-kira bisa nggak? Nah ternyata memang bisa. Jadi Iya, iya, iya. gayung bersambut lah gitu. Oh, jadi itu Akhirnya ya. itu gitu. Oke, berarti sekarang itu tetap sebagai supplier Iya pendidikan. betul. Sekarang punya 15 ini Iya klinik betul. kecantikan, Iya iya. lalu franchise restoran dan Restoran. juga tadi franchise tempat Fitness fitness. perempuan. Nah, Iya iya. sekarang gini deh, berarti itu kawan Sinatra sekarang udah tahu. Jadi dari alumni FIB kita bisa mengambil atau merambah apapun. Iya. Tapi gini deh Bu Evi, apa yang bisa, apa ya sekarang gini, ilmu yang sudah kita dapatkan, Iya iya iya. apa kontribusinya Kontribusinya, ke iya, iya. dalam karir Bu Evi sekarang, Iya. baik di dalam klinik kecantikan, Iya, iya, restoran iya. dan lain-lain. Iya iya. Sebetulnya ilmu yang kita ambil pada saat kuliah itu lebih banyak ke mengasah atau memperkuat soft skill kita Iya, iya, gitu iya. ya. Betul, Bagaimana betul. cara kita berpikir analitis, Kritis. bagaimana kreativitas kita dibangun, bagaimana connecting dengan yang lain Betul. gitu kan, komunikasi yang baik, yang gitu-gitu. Itu yang saya terus aplikasikan, saya terus pakai meskipun sekarang dalam bidang yang berbeda gitu. Tapi ya tadi komunikasi yang baik gitu ya, karena pekerjaan saya di supplier ini sangat memerlukan lobby gitu Iya. kan, terus Kemampuan kemampuan bahasa yang berkomunikasi. Nah baik itu ya. bagaimana kita berbicara secara sistematis. Nah itu sangat berpengaruh gitu kan. Jadi terus dalam hal klinik gitu ya. Kita bagaimana memilih kata-kata Ya, untuk membuat tagline, membuat ya. tagline, bagaimana memilih kata-kata untuk menyampaikan pesan, Ya. meskipun sekarang media sosial sudah menguasai Ya, gitu. ya. Kalau kita nggak ikut, Bijak, nggak bijak menyikapinya, ya mungkin kita nggak bisa berada di posisi sekarang Oke. gitu. Jadi oke lah TikTokan, oke lah ini, oke itu gitu. Tapi dengan pemilihan kata-kata, dengan pemilihan itu yang memang baik dan pesan kita bisa tersampaikan kepada konsumen gitu Bu Iya, iya, iya. Lina. Nah, sebagai alumni nih, alumni mungkin Bu Evi pernah kuliah dan tahu mata kuliah Iya, apa saja iya, yang ada iya. di Fakultas Ilmu Budaya Iya. sekarang. Mungkin memang agak jauh lebih berkembang ya Iya, dibandingkan betul. dulu karena kita juga kan melihat pasar. Iya, Nah, penguatan-penguatan apa sih yang harus kita lakukan iya. sebagai kita kan yang ada di sini Iya, yang akan betul. mencetak para alumni Iya. yang nanti siap dipakai di pasar. Iya. Penguatan apa sih di dalam mata kuliah yang diperlukan sebetulnya oleh mahasiswa yang itu sangat penting di dunia pekerjaan? Iya, iya. Ya tadi ya, pertama mungkin saya ingin tekankan, jangan pernah merasa kita salah ambil jurusan. Oke, iya, iya, iya. Meskipun itu yang saya rasakan dulu Ya, pada awal-awal saat kita awal, pilihan betul. ketiga, Nah, ya, gitu pada saat awal dulu, aduh, kok saya di sini gitu ya. Tapi seiring berjalan waktu, ilmu teoritisnya itu hanya sebagai dasar Ya, untuk ya, kita ya, bisa ya. mengembangkan diri Ya, lebih berpikir baik. logis, Ya, betul. Jadi yang perlu teman-teman gali itu tadi potensi kita itu sebenarnya ada di mana gitu. Dan pengembangan diri itu bisa kita cari atau kita bisa temukan bisa lewat pelatihan, webinar gitu ya. Baca-baca buku gitu kan, atau hal-hal lain yang memang bisa menambah pengetahuan kita gitu. Jadi jangan terpaku pada bidang yang kita pelajari Iya, secara akademis. Iya, Itu sih iya, kalau iya. saya ya, Iya, iya, iya. poinnya gitu. Jadi berkembanglah gitu kan sesuai dengan kondisi saat ini seperti apa. Jadi tadi kemampuan kita itu harus diasah, Iya, harus iya. dikembangkan, dan yakin tidak ada yang sia-sia gitu ya. Iya. Apalagi sekarang kan MBKM itu ya, Ya, ke kampus betul. Merdeka. Jadi Ya, mahasiswa itu boleh betul, ngambil betul. di tempat lain. Ya, ya. Terus kata Mas Menteri juga kita sepakat bahwa ilmu itu interdisipliner. Ya, betul, Karena kita kan seperti Bu Evi belajar bahasa tapi jadi marketing. Ya, Jadi perlu betul. sebetulnya ilmu Betul. itu. Nah, kalau di FIB ini penguatan-penguatan apa sih yang kira-kira perlu? Apakah mahasiswa itu perlu diberi semacam mata kuliah pilihan untuk misalnya marketing atau Iya, untuk iya. apa, atau mereka kita bebaskan untuk memilih yang lain begitu seperti pesan Pak Menteri Pendidikan. Iya.
Ya sebenarnya minat atau hobi itu kan beda-beda ya, Iya, Bu iya, Lina, iya, terus. beda-beda gitu. Tapi sebenarnya itu bisa di apa ya, bisa dikelompokkan gitu. Jadi Mhm. kalau misalnya FIB memang bisa memberikan wadah gitu kan atau fasilitas Mhm. untuk mahasiswa sesuai dengan minatnya, itu sangat lebih baik Oke, gitu. oke. Karena yang saya rasakan bekerja sesuai minat, sesuai hobi itu aduh Menyenangkan. menyenangkan Ih, benar, banget benar, gitu. benar. Jadi kita nggak under Sesuai pressure, nggak passion kita passion ya. kita gitu ya. Mhm, mhm. Jadi begitu ada masalah pun ya enjoy Ya, aja tidak gitu. merasa bahwa Tidak, itu sedang enggak bekerja, benar-benar. betul. Pergi Tapi dari rumah tuh nah happy ya. gitu. Mhm, Tapi mhm. sebaliknya kan kalau kita dipaksa nih, saya misalnya nggak terlalu suka Bicara di drama depan misalnya umum, atau drama, heeh. tapi dipaksa harus mempelajari ini dan harus, kayaknya sih terlalu Mhm, membebani nantinya mhm. gitu. Jadi kalau FIB ini bisa memfasilitasi yang seperti itu, kayaknya sih akan mencetak lulusan-lulusan yang Mhm, mhm. lebih bisa bermanfaat Iya, iya, iya. gitu pada Dengan saat dasar keluar. pengetahuan bahasa dan sastra Betul, itu ya. betul, Iya, iya. betul. Mungkin ada kelompok media Nah, misalnya. gitu, Nanti betul, betul. bagaimana bahasa dan sastra bisa di sana, begitu Betul, kan? betul, betul. Mhm, mhm, mhm. Dengan ada seperti ini juga saya salut gitu ya, Mhm, sudah mhm. punya channel YouTube sendiri gitu kan. Itu artinya kita mengikuti Mhm, mhm. perkembangan gitu. Mhm. Karena ya saat ini sih memang kita tidak bisa Iya, berdiam, iya tanpa iya. betul, Mhm. kita memang harus betul-betul bisa mengikuti perkembangan. Gitu mungkin Bu Oke, Lina. nah kawan Sinatra, nanti tadi sudah kita mendengar penjelasan dari Bu Evi. Sekarang nih Bu Evi sebagai apa kata terakhir atau pesan Iya, untuk mahasiswa FIB yang iya. sekarang masih bergelut dan juga mungkin yang kita rasakan dulu mereka juga rasakan Iya, betul, rasanya betul. kita salah jurusan deh, Iya. rasanya kita apa gitu. Iya, Nah, iya, iya, iya. mungkin kan Bu Evi sudah berhasil dan sekarang sudah cukup berhasil dan sudah bisa ngelihatnya dari atas. Ya, betul, betul, Jadi betul. tahu apa sih yang harus di apa nama kita dilakukan oleh para Iya, mahasiswa. iya, iya. Mungkin Bu Evi bisa memberikan pesan pada Iya, iya, mahasiswa iya. FIB. Mm. Yang pertama mungkin harus segera selesaikan. Ya, itu. Itu kuncinya ya. Dulu kita cepet ya, Ya, cepet. 3 tahun setengah. Kayaknya kita paling pintar Iya, dulu. kita paling cepet. Jadi meskipun kita banyak kegiatan kan, Mm-mm. apalagi ini Bu Lina, kegiatan ini kegiatan itu, tapi untuk belajar akademis nilai Iya. kita juga bagus Iya. dan diselesaikan lebih cepat kalau Ya, nggak salah. lebih cepat tuh lebih baik Lebih sebetulnya cepat ya. lebih baik. Nah Mm-mm. itu pertama memang jangan ditunda-tunda karena waktu nggak akan menunggu kita Ya, kan gitu. betul. Jadi lebih cepat lebih baik selesaikan secara akademis. Iya. Nah sambil berjalan kita tadi cari potensi kita, Cari tahu ya. cari tahu kita sebenarnya suka di mana gitu kan, di bidang apa, dan itu bisa kita perdalam atau bisa kita kembangkan mungkin di luar kampus juga. Iya, Nah, iya. jadi pertama itu percepat, terus tadi jangan lupa menggali potensi diri dan dikembangkan potensi itu. Kemudian satu lagi setelah kita memang berhasil oh ya kita itu seperti ini senengnya gitu kan, tahu diri kita seperti apa. Jangan ragu untuk mencoba, Bu Jangan Lina. ragu untuk mencoba. Jangan ragu untuk mencoba. Jangan berhenti belajar juga oh, ya? Pasti itu mah jangan berhenti belajar, jangan ragu untuk mencoba. Karena kalau dengan mencoba itu kita punya dua peluang, berhasil atau gagal. Iya, Tapi kalau gagal kalau tidak dicoba, peluangnya cuma satu, gagal. Ya, peluangnya diem Peluangnya gitu ya. diem. Jadi kita harus coba bagaimana untuk meminimalisir kegagalan. Nah, itulah ilmu kita tadi. Kita harus bisa memanage resiko ya. Iya, 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 iya. Jadi itu mungkin yang saya ingin tekankan. Dan satu lagi Bu Lina, dalam perkembangan saya meskipun saya sudah setua ini, saya selalu melibatkan orang tua gitu ya. Saya selalu melibatkan doa orang tua. Itu tidak boleh diabaikan. Jadi iya, meskipun ibu bapak saya tidak mengerti secara detail Ya, bisnis apa yang saya dilakukan. seperti apa, tapi saya coba bahasakan secara sederhana dan saya selalu minta restu. Begitu saya mau melangkah ambil misalnya usaha baru atau bisnis baru, saya selalu, "Mah, Pak, saya mau buka ini. Gini loh," saya jelasin secara bahasa mereka, akhirnya mereka paham.
minta doanya ya gitu. Ya udah gitu kan keluar ridho orang tua itu sangat membantu Iya, gitu kan, meringankan langkah juga betul. ya. Itu juga jangan teman-teman lupakan pada saat belajar, pada saat bekerja, doa orang tua itu sangat-sangat membantu kita. Itu Bu Aduh, Lina. banyak yang kita gali dari Bu Evi dan apa yang sudah Bu Evi lakukan, kita bisa bercermin bahwa kita juga bisa meniru apa yang dilakukan, tentu saja dengan potensi kita masing-masing. Keberhasilan atau kesuksesan itu kan ukurannya berbeda-beda. Betul. Dan kita yang utama memanfaatkan atau mengoptimalkan potensi dengan tentu saja tadi seperti kata Bu Evi, sesuai passion itu pasti bahagia ya Bu Evi. Betul. Nah, itu kawan Sinatra. Bu Evi ini salah satu alumni FIB yang berhasil dan keberhasilannya juga karena dia mengoptimalkan diri, tidak berhenti mencoba, juga tidak berhenti belajar. Terima kasih atas atensi teman-teman semua. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan Bu Evi menjadi pelajaran untuk kita semua dan juga untuk para mahasiswa FIB tetap semangat, bahwa gitu. Oke, Bu Evi, kita sampaikan salam. Terima kasih. Dadah.